Yang jelas kemarin kita banyak berbicara karena kita banyak ditanya oleh teman-teman di Jakarta, teman-teman di istana. Saya ditanya kalau menurut Gus Miftah PPKM ini diperpanjang atau enggak. Saya lihat efektif enggak sih sebenarnya PPKM darurat kali ini. Kita lihat coba, apa tolak ukurnya, barometernya. Menurut saya secara pribadi kalau saya kaji, tujuan PPKM darurat itu kan yang pertama untuk menurunkan positif COVID atau angka-angka COVID ini menurun. Namun kenyataannya PPKM ini ternyata belum mampu menurunkan COVID itu. Justru setiap hari semakin meningkat, semakin bertambah. Persoalan ekonomi kita lihat ternyata hancur. Bagaimana kemudian kawan-kawan kita, terutama mereka yang satu hari bekerja, habis untuk satu hari makan, mereka sangat-sangat tersiksa. Maka kalau melihat efektivitasnya saya sampaikan, kalau menurut tolak ukurnya berarti PPKM ini bukan lagi tidak efektif, tapi bisa jadi gagal. Gagalnya di mana? COVID tetap naik, ekonomi ambiar. Padahal kalau PPKM itu diharapkan, COVID nurun, rakyat masih bisa makan. Hari ini kalau orang yang ngomong prokes, jelas. Mereka yang ngomong prokes itu adalah orang yang berkecukupan. Sementara orang-orang yang kekurangan, pasti yang dipikir tidak hanya prokes, tapi makan. Maka apakah ini diperpanjang atau enggak, itu bukan urusan kita. Kita warga negara hanya bisa manut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apapun itu keadaannya, Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin, Allahumma amin. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Gus Ulin dan seluruh asatidz yang hadir malam hari ini, ibu-ibu yang hadir di Zoom meeting PPKM produktif pada kondisi menantang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, malam hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa hadir di sebuah kajian, di sebuah majelis yang walaupun kita jauh di mata, tapi insya Allah dekat di kuota. Yang insya Allah walaupun kita tidak disatukan dalam satu tempat, tapi yakinlah bahwa kemudian majelis ini termasuk merupakan majelis-majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mari bersama-sama kita menata niat untuk sedikit ngaji di PPKM ini, produktif pada kondisi menantang. PPKM darurat sampai hari ini belum jelas apakah diperpanjang atau cukup sampai tanggal 20. Yang jelas kemarin kita banyak berbicara karena kita banyak ditanya oleh teman-teman di Jakarta, teman-teman di istana. Saya ditanya kalau menurut Gus Miftah PPKM ini diperpanjang atau enggak. Saya lihat efektif enggak sih sebenarnya PPKM darurat kali ini? Kita lihat coba, apa tolak ukurnya, barometernya. Menurut saya secara pribadi kalau saya kaji, tujuan PPKM darurat itu kan yang pertama untuk menurunkan positif COVID atau angka-angka COVID ini menurun. Namun kenyataannya PPKM ini ternyata belum mampu menurunkan COVID itu. Justru setiap hari semakin meningkat, semakin bertambah. Persoalan ekonomi kita lihat ternyata hancur. Bagaimana kemudian kawan-kawan kita, terutama mereka yang satu hari bekerja, habis untuk satu hari makan, mereka sangat-sangat tersiksa. Maka kalau melihat efektivitasnya saya sampaikan, kalau menurut tolak ukurnya berarti PPKM ini bukan lagi tidak efektif, tapi bisa jadi gagal. Gagalnya di mana? COVID tetap naik, ekonomi ambiar. Padahal kalau PPKM itu diharapkan, COVID nurun, rakyat masih bisa makan. Hari ini kalau orang yang ngomong prokes, jelas. Mereka yang ngomong prokes itu adalah orang yang berkecukupan. Sementara orang-orang yang
kekurangan, pasti yang dipikir tidak hanya prokes, tapi makan. Maka, apakah ini diperpanjang atau enggak, itu bukan urusan kita. Kita warga negara hanya bisa manut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apapun itu keadaannya, Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin, Allahumma amin. Nah, kawan-kawan PPKM begini, kawan-kawan Tupperware begini. Jangan sampai kemudian kita hari ini menganggap rezeki itu hanya dari pemasukan atau penghasilan kita setiap hari atau tiap bulan. Kondisi hari ini bisa kita maknai rezeki itu sangat luas. Anda tidak kena COVID, itu sudah rezeki. Anda kena COVID tanpa gejala, itu juga sudah rezeki. Anda kena COVID gejala ringan, itu juga rezeki. Karena begitu banyak teman-teman kita yang gejalanya sedang. Anda kena COVID gejala sedang, itu juga rezeki. Bahkan Anda kena COVID gejala berat, bisa masuk rumah sakit, bisa dapat kamar, itu juga rezeki. Karena banyak kemudian orang yang pada akhirnya harus melakukan isolasi mandiri. Kenapa? Gara-gara nggak dapat kamar. Dapat kamar dan Anda dapat oksigen, itu juga rezeki. Karena begitu banyak orang yang dapat kamar tapi tidak dapat oksigen. Anda nggak dapat oksigen tapi nggak mati, itu juga rezeki. Nah, itu juga rezeki. Makanya sebagai evaluasi, sebagai muhasabah, saya sampaikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah, la yusibana, tidaklah sekali-kali musibah itu menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Persoalan mati ini, mohon maaf, bukan hanya persoalan COVID. Persoalan COVID. COVID ini hanya merupakan satu asbab, hanya merupakan satu wasilah. Kalau memang sudah jatahnya mati, itu ya mati, tidak harus COVID. Maka mati itu hanya dengan COVID itu hanya dengan salah satu cara saja. Kita bisa mati, bisa kembali, bisa kapundut dengan COVID. Kita bisa kapundut ya karena penyakit apa, bisa karena tabrakan, bisa karena jatuh, bisa karena tenggelam, bisa karena apapun. Jangan sampai kemudian kita menganggap COVID ini satu hal yang satu-satunya bentuk kematian. Karena saya sering mengatakan, yang benar itu malaikat Israel numpangi COVID atau COVID yang numpangi Israel. Tentunya kalimat yang benar adalah malaikat Israel numpangi COVID. Artinya apa? Sehebat apapun COVID, itu tidak mematikan kalau Israel tidak menghendaki. Tidak menghendaki. Maka ilama kataballahu lana. Bahkan kalau kemudian kita lebih lanjut lagi bahas, yang dimaksud dengan ilama kataballahu lana itu tidak hanya persoalan musibah, tapi juga rezeki. Sesuatu yang kemudian belum Allah tetapkan kepada kita, maka tidak akan pernah itu kemudian terjadi. Nah, maka Gus Ulin dan kawan-kawan Tupperware, saya jadi ingat nih. Satu cerita ketika tiga wali keren ini berkumpul dalam satu majelis. Jadi ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Ampel, dan Sunan Muryo. Sunan Kalijogo, Sunan Muryo, Sunan Ampel berkumpul dalam satu majelis. Mereka bermujalasah. Mereka diskusi bahsul masail. Nah, ketika mereka kumpul, tiga wali ini dikasih suguhan. Suguhannya ini satu jenis makanan yang menurut tiga wali ini, nama makanan ini beda. Jadi satu makanan, tapi menurut tiga wali namanya ini beda-beda. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, makanan ini namanya Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, makanan ini namanya dadar gulung. Tapi menurut Sunan Ampel, makanan ini namanya enten-enten. Nah, saya tidak akan fokus kepada apa yang disampaikan Sunan Kalijogo. Saya tidak akan fokus kepada apa yang disampaikan Sunan Muryo, tapi kita kali ini akan fokus kepada apa yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel ditanya, Kanjeng Sunan Ampel, kenapa Anda mengatakan nama makanan ini adalah enten-enten? Enten-enten. Kalau orang Jawa ini pasti tahu nih, enten-enten. Apa jawaban Kanjeng Sunan Kalijogo? Sunan Ampel. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Ketika sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diajukan maupun diundurkan, walaupun satu saat saja. Nah,
Ajal itu menurut menurut Sunan Ampel artinya bukan kematian. Tetapi ajal itu artinya adalah titi wanci, kata orang Jawa. Titi wanci itu artinya apa? Kalau sudah datang waktunya. Nah, yang termasuk ajal itu apa saja? Tidak hanya kematian, tapi juga rezeki, tapi juga jodoh, tapi juga pangkat dan jabatan. Kalau memang belum datang waktunya, maka ajal itu tidak bisa diajukan maupun diundur walaupun hanya satu saat saja. Kematian sama, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Saya sering kali ketemu dulu ketika saya, mohon maaf saya cerita ya, dulu ketika saya habis sakit di rumah sakit, saya ketemu sahabat dekat saya, almarhum Ki Entus Susmono. Waktu itu saya dikasih tongkat. Tongkat yang sering saya pakai pengajian yang barangkali Bapak Ibu lihat di YouTube itu atau lihat di foto saya di Instagram dan sebagainya, itu adalah merupakan pemberian atau hadiah dari almarhum Ki Entus Susmono. Saya waktu itu posisinya sakit, tulang leher saya ini kejepit. Ada tulang leher saya yang terjepit. Nomor 2 atau nomor 3 saya lupa. Alah, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya ketemu dengan beliau. Beliau ngasih saya tongkat itu. Beliau mengatakan begini sama saya, Gus, Anda kan baru sakit. Mbok tolong, ini tak kasih tongkat, kamu buat ngaji deh, untuk bersandar, untuk sebagai senderan, kira-kira begitu. 1 bulan kemudian, yang beliau iba karena sakit saya, tapi ternyata kemudian apa? Yang dipanggil oleh Allah duluan almarhum Ki Entus Susmono. 1 bulan kemudian setelah beliau memberikan tongkat itu kepada saya, beliau meninggal. Kondisinya saat itu 1 bulan sebelumnya yang sakit saya. Artinya apa? Mati itu, ajal itu tidak ditentukan oleh sakit. Mati itu tidak ditentukan oleh sehat. Mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus muda. Maka saya sering mengatakan, kematian itu tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Sambil menunggu kematian. Maka apa? Ajal yang termasuk kematian ini tidak bisa diajukan maupun diundurkan. Kapanpun bisa datang. Anda minta panjang umur, kalau memang jatahnya mati, ya mati. Anda berani mati, kalau belum jatahnya mati juga belum mati. Makanya saya sering mengatakan apa? Orang yang takut mati, tetap mati. Orang yang berani mati, jatahnya belum mati, juga dia tidak akan mati. Ajal. Titi wanci. Kemudian yang kedua, pangkat dan jabatan. Ini juga termasuk ajal, kata Sunan Ampel. Orang mau nyalon seperti apapun, mengeluarkan biaya sebanyak apapun, dengan slogan kampanye seperti apapun, siang malam dia berkampanye untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Ketika Allah tidak mengendaki atau ketika Allah belum mengendaki, tetap nggak akan jadi. Saya kasih contoh. Saya di Madiun tuh punya jamaah. Suaminya itu lurah incumbent. Mau maju lagi nggak ada lawan. Maka karena nggak ada lawan, berinisiatif istrinya dicalonkan. Supaya ada pasangan untuk nyalon. Ada lawan untuk nyalon. Suaminya ini tiap hari kampanye, tiap hari keluar rumah untuk mengajak orang supaya milih dia. Supaya milih dia. Istrinya hanya di rumah saja. Tiap hari dia masak, melakukan kewajiban sehari-hari di rumah dan lain sebagainya. Begitu pemilihan, siapa yang jadi? Istrinya, Pak Bu. Suaminya yang kampanye nggak jadi, istrinya yang di rumah saja malah jadi. Itulah ajal. Makanya banyak kemudian orang yang stres gara-gara mencalonkan diri mendapatkan sesuatu, dia tidak mendapatkan apa yang dia kehendaki, dia stres. Dia gila dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum memahami konsep ajal ini. Pangkat dan jabatan. Jodoh juga sama, ajal. Kalau belum datang waktunya, belum datang titi wancinya, seperti apapun nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Tapi kalau sudah datang waktunya juga nggak bisa diundur. Contoh, saya dulu berniat pengen menikah umur 25 tahun. Pengen menikah umur 25 tahun. Tetapi pada akhirnya saya umur 24 tahun menikah. Kenapa? Karena Allah sudah menulis ajal saya tentang jodoh titi wancinya ketika saya umur 24 tahun. Nah, makanya kalau ada teman-teman Tupperware belum menikah, ya kamu husnudzon saja itu loh. Barangkali Allah belum menemukan jodohnya, bukan kamu nggak laku gitu loh. Bukan kamu nggak laku. Karena barangkali Allah belum menemukan kamu dengan jodohnya. Toh kemudian Allah sudah mengatur dalam surat Ar-Rum bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Mau dikejar seperti apapun, kalau bukan jodohnya nggak bisa. Mau pacaran setiap sekian lama, kalau kemudian belum jodohnya nggak bisa. Saya punya teman dari SMP sampai kuliah pacaran.
Begitu selesai kuliah malah putus, akhirnya menikah dengan orang lain. Akhirnya malah mau ngepek tonggo. Akhirnya pek ngepek konco, pek lur, ngepek sedulur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum ajalnya. Nah, yang terakhir apa? Termasuk rezeki. Mau kita kejar seperti apapun, kalau memang belum jatahnya juga nggak kena itu loh. Maka kewajiban kita itu hanya sebatas ikhtiar saja. Maka tadi ayatnya kemudian meneruskan, huwa maulana, dialah Allah sebagai penolong kami. Sebagai penolong kami. Nah, di sini kawan-kawan kemudian harus meyakini bahwa rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah, kewajiban kita ikhtiar untuk menjemputnya. Cara menjemputnya ini masing-masing. Menjemputnya masing-masing. Tetapi Rasulullah mengatakan 9 dari 10 jalan rezeki adalah perdagangan. Dan kawan-kawan Tupperware ada di situ. Ada di situ. Artinya apa? Kita berada di jalur yang tepat. Yang harus kita maksimalkan apa? Yang harus kita maksimalkan adalah usahanya. Yang harus kita maksimalkan apa? Ikhtiarnya. Bagaimana kita kemudian menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Artinya apa? Ketika kita meragukan kita bisa makan atau tidak, berarti kita meragukan Tuhan yang memberikan makan kepada kita. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah bahwa semua yang ada di muka bumi, termasuk binatang melata, dabah, rizkinya semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda sudah punya pekerjaan, Anda bisa jualan, kemudian Anda merasa nggak pede, Anda salah. Kenapa? Karena kewajiban kita itu hanya jualan. Yang mendatangkan pembeli itu siapa? Allah. Kewajiban kamu itu hanya buka warung. Yang mendatangkan pelanggan siapa? Allah. Kalau konsepnya seperti ini, ketika laku daganganmu, kamu tidak akan sombong. Ketika daganganmu tidak laku, kamu juga nggak akan susah. Kenapa? Karena kewajiban kita hanya buka dasar. Kewajiban kita hanya jualan. Kewajiban kita hanya menawarkan. Kewajiban kita hanya buka warung. Yang mendatangkan tamu, pembeli kepada kita, itu Allah. Bahkan begini ya, teman-teman Tupperware ya. Saya kalau mengatakan sama mbak-mbak di klub malam begini, Allah itu kurang baik apa sama kalian? Bagaimana nggak baik? Kalian itu kerja, bahkan dalam tanda kutip, kemaksiatan. Allah saja masih memberikan rezeki kepada kamu. Buktinya apa? Allah masih ngutus tamu. Masih memberi kamu tamu yang datang ke tempat ini. Padahal kerja kamu itu maksiat. Saya kalau ngaji teman-teman lokalisasi, yang kamu lakukan itu dalam kacamata agama salah. Yang kamu lakukan itu menurut syariat agama itu salah. Tetapi apa? Rahmannya Allah masih memberikan kamu rezeki. Nah, barangkali pembandingnya adalah mereka yang bermaksiat, bergelimang dengan dosa, melakukan perbuatan haram, rezekinya saja masih dikasih oleh Allah. Bagaimana kemudian kita berada di jalur syar'i, di jalur agama, di jalur yang halal, kita nggak yakin dengan rezeki kita. Dengan rezeki kita. Kan begitu. Nah, kalau kemudian kita jualan, ada yang mengatakan begini, sing haram meangel Gus, apa mana sing halal? Ini kalimat yang salah. Kenapa yang haram susah? Ya karena memang dilarang oleh agama kok. Jadi kalau yang haram itu susah ya lumrah. Kenapa? Karena yang haram itu dilarang oleh agama. Sementara yang halal dibolehkan oleh agama. Kalau kamu mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini kalimatnya kebalik. Yang haram jelas susah, yang halal jelas mudah. Kenapa? Orang melakukan perbuatan haram itu kan mesti hatinya tidak nyaman. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah ma'wal ismu. Wahai Nabi, dosa itu apa? Al-ismu mahaka fi sodrika wa karita ayatolia alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Saya ulangi. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir diketahui oleh orang. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pasti hatinya tidak nyaman. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa mesti hatinya nyesek, nggak enak. Dan dia khawatir dilihat oleh orang. Contoh, ini agak vulgar. Kalau saya ngaji di lokalisasi, saya ngaji di Sarkem. Ada tamu baru datang.
kok saya pengajian belum selesai. Begitu saya masih berada di lokalisasi itu, tamunya mesti mikir, Mbak Mas, waduh, ono Gus Miftah, delik. Nggak mungkin ketika saya pengajian di lokalisasi, kemudian ada tamu datang dan dia kenal dengan saya. Kok dia malah teriak, Gus, aku ngelonte. Nggak mungkin. Pasti dia sembunyi, malu. Ya kan? Kenapa? Karena hatinya tidak nyaman dan khawatir dilihat oleh orang. Makanya kalau kemudian orang melakukan perbuatan haram susah, jelas itu loh. Maka kalimat yang mengatakan haram saja susah, apalagi kalau kamu salah. Kalau haram pasti susah, halal pasti dipermudah. Cuman kreativitas kita untuk menjual kalau kita konteksnya dagang, supaya laku itu yang harus kita cari. Bagaimana kemudian dagangan kita menarik? Bagaimana kemudian kita cara menyajikan kepada orang lain? Bagaimana cara menawarkannya? Bagaimana kita belajar seni berkomunikasi dengan orang lain? Itu yang harus kita pelajari. Maka hari ini kalau kita mengatakan PPKM produktif, walaupun suasananya seperti ini, iya, justru dengan suasana ini kita dituntut untuk produktif. Maka kawan-kawan Tupperware, jangan pernah ragukan rizki yang telah Allah jaminkan untukmu. Maka kalimatnya adalah huwa maulana, dialah Allah sebagai penolong kami. Maka di dalam kitab Hikam, kita diminta bersandar hanya kepada Allah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip ra usah kakean ngatur. Mergo urip wis ana sing ngatur. Kewajiban kita ngikuti aturan. Maka aturan siapa yang kita ikuti? Aturan Allah. Maka dalam kalimat lain, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Ma tawaqqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada kekuatanmu. Kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada dirimu. Artinya apa? Kalau kemudian dikatakan huwa maulana wa ala Allah fayatawakkalul mu'minun, dan orang-orang mukmin itu bertawakal hanya kepada Allah. Kita ikhtiar, kita berdoa sekreativitas mungkin. Soal hasil adalah urusan Allah. Fokuslah kepada proses, jangan orientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Allah mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Kewajiban kita kerja, soal hasil urusan Allah. Sama halnya ketika saya dulu, ketika ngaji di lokalisasi, di klub malam dan lain sebagainya, apakah tujuan Gus Miftah untuk membuat mereka bertobat? Saya bilang tidak. Kewajiban saya berikhtiar ngajak mereka ngaji. Soal hidayah itu urusan Allah. Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Itulah teguran Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bersedih pamannya meninggal. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kepada siapa hidayah itu diberikan, urusannya Allah. Sama halnya ketika saya ngaji di lokalisasi, saya ngaji di klub malam, kewajiban saya berikhtiar, kewajiban saya berusaha. Soal hasil akhir itu adalah urusan Allah. Demikian juga yang bisa kita lakukan hari ini ketika PPKM seperti ini. Anda harus yakin bahwa kemudian yang PPKM darurat, yang di lockdown itu hanya yang di lockdown itu hanya pintu udara, yang di lockdown itu hanya darat, yang di lockdown itu hanya laut. Tetapi Allah membuka akses rezeki kita dari segala arah. Saya ulangi, PPKM hanya menutup akses jalan darat. PPKM hanya menutup akses jalan laut. PPKM hanya menutup akses jalan udara. Percayalah, Allah akan tetap membuka akses rezeki kita dari segala arah yang Allah kehendaki. Maka dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka PPKM seperti ini yang harus kita perhatikan tidak hanya imun kita, tetapi juga iman kita. Barangkali sementara begitu Gus Ulin, saya lebih senang kalau kita ada tanya jawab. Matur nuwun Gus Miftah. Semuanya mutiara, jadi
saya agak kesulitan untuk mesarikan. Saya kira ibu-ibu dan bapak semua yang hadir di sini sudah mencatat. Tapi ada satu bagian yang saya sangat-sangat tertarik, Gus. Asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Kalau kita ragu-ragu terhadap rizki, maka itu sama artinya kita ragu-ragu kepada zat yang maha memberi rizki. Tentu kita tidak mau, ya. Dan karena itu kita harus sangat yakin rizki sudah disiapkan oleh Allah, sebagaimana tadi Gus Miftah menyampaikan, tinggal bagaimana ikhtiar kita, bagaimana kita berusaha untuk menjemputnya. Terima kasih sekali lagi Gus Miftah, dan kita seperti yang tadi disampaikan, alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa langsung berdialog. Selama ini barangkali kita hanya bisa menikmati ceramah Gus Miftah dari YouTube, hari ini kita bisa menikmati langsung dan bisa berdialog. Panitia mungkin bisa ditunjukkan apakah sudah mulai ada pertanyaan dari peserta pengajian kita malam hari ini. Barangkali sambil menunggu pertanyaan, Gus, yang sering kita temui adalah banyak orang yang menyalahkan situasi. Saya sulit karena pemerintah menetapkan PPKM. Saya sulit mencari rezeki, mendapatkan bonus karena situasi pandemi dan sebagainya. Mohon apa tips yang paling tepat untuk mengusir penyakit blaming others seperti ini? Saya jadi ingat, Gus Ulin, satu firman Allah, waman a'rodo ang dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'rodo ang dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit yang kita dapati itu adalah apa? Akibat dari kita berpaling dari Allah. Karena kita berpaling dari Allah, buahnya adalah kita dipersempit kehidupan kita. Maka dalam situasi seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah hasibu qabla ang tuhasabu. Maka kita mengenal ada istilah muhasabah. Muhasabah. Belajar untuk menilai diri kita sendiri. Saya sering mengatakan, belajarlah untuk menilai diri sendiri. Kenapa? Karena untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Udah terlalu pintar kalau itu. Kalau menilai orang lain udah terlalu pintar. Belajarlah menilai diri sendiri. Kenapa? Karena untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Nah, saya sendiri selama ini ketika kemudian saya mendapatkan satu hal yang sulit dengan apa yang saya lakukan. Ketika saya punya keinginan yang belum tercapai, punya cita-cita yang belum tercapai, punya doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya evaluasi adalah saya sendiri. Saya tidak akan mengevaluasi orang lain. Kalau kemudian kita berbicara tentang, oh kalau saya minta begini belum dikabulkan, saya sudah berusaha, sudah maksimal kok belum dikabulkan. Saya jadi ingat lagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yamuddu ta'akhuru amatil atoi mal ilkhai fi du'a mujiban liyaka fa huwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan yang Allah berikan kepadamu ketika kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa menjadikan kamu berputus asa. Mujiban liyaka fa huwa duminalaka al ijabah. Kenapa? Karena Dia Allah menjamin doamu pasti dikabulkan. Doamu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Waqfil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang kamu kehendaki. Yang dikabulkan seperti apa? Yang dikabulkan adalah yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Waktunya menurut Allah, bukan menurut kita. Yang dikabulkan yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi jangan sampai kemudian pola-pola seperti itu menjauhkan kita dari Allah. Justru yang harus kita evaluasi kita sendiri. Saya jadi ingat ada cerita nih, cerita sufi. Ada suami istri ini solehah. Tapi diuji oleh Allah dengan kefakiran. Maka ibu-ibu harus ingat ya, suami itu ujiannya istri galak,
Istri itu ujiannya suami fakir. Nah, jadi kalau suami itu diuji dengan istri galak, kalau istri biasanya ujiannya adalah suami yang miskin. Makanya kalau suami-suami kayak Gus Ulin dan saya kalau punya istri galak itu disyukuri saja. Karena ternyata wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Bahkan ada wali itu istrinya galak, begitu dia berangkat ke hutan cari kayu bakar, istrinya ditanya di rumah, suamimu kemana? Lagi di hutan, mudah-mudahan dimakan sama harimau sama macan. Begitu pulang, subhanallah, kayu bakar yang dia cari digendong oleh macan. Karena keramatnya muncul gara-gara istrinya galak. Begitu dia pulang dari hutan, kayu bakar yang dia cari itu dibawakan oleh macan. Nah, singkat cerita, istrinya yang galak ini meninggal dunia. Akhirnya dia menikah lagi dengan istri yang sangat sabar. Begitu ditanya, suamimu di mana? Suamiku sedang di hutan. Lagi ngapain? Sedang mencari kayu bakar. Ya didoakan mudah-mudahan suamiku selamat. Begitu pulang, ternyata kayu bakarnya dia gendong sendiri. Kenapa? Macannya sudah tahu tidak mau menggendong kayu bakar. Keramatnya hilang gara-gara istrinya sabar. Makanya kalau Anda istrinya galak, ya insya Allah. Kalau Anda di rumah istrinya galak, insya Allah di kantor, insya Allah rezekinya lancar. Karena wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, Syekh Jaban dan lain sebagainya, itu istrinya galak. Makanya kalau Anda punya istri galak, itu dua kemungkinan Gus Ulin. Satu, dia akan menjadi walinya Allah, atau yang kedua tanda-tanda stroke. Kira-kira begitu. Atau ya kalau istri itu biasanya ujiannya apa? Suaminya itu miskin. Itu ujian istri. Maka istri harus paham. Kalau saya ditanya, Gus Miftah sebenarnya istri itu boleh bekerja apa enggak? Saya jawab boleh. Istri itu boleh. Itu prinsip suami beda-beda lah. Kalau saya ditanya konsepnya orang lain, apakah istri itu boleh bekerja? Saya jawab boleh. Para istri, kalian itu bekerja silahkan. Karena apa? Suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi kalau Gus Miftah punya prinsip, istri nggak usah bekerja, di rumah saja. Kenapa? Karena begitu saya menikah dengan istri saya katakan kepada dia, yuk kita bertukar tulang. Yuk kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku, sementara aku menjadi tulang punggungmu. Saya katakan sama istri saya seperti itu. Tapi yang jelas adalah, bahwa kemudian ketika kita ada masalah seperti itu, jangan pernah menyalahkan siapapun. Anda di kantor punya kompetitor, kawan yang punya jualan yang sama. Jangan kemudian kamu anggap sebagai kompetitor, anggap dia sebagai guru. Kalau kemudian dia laku, kamu tidak, kamu lihat bagaimana kemudian dia berjualan. Yang itu seharusnya bisa kamu contoh. Makanya orang Jawa itu niteni begini, Gus. Hidup itu hanya niteni nerokke nambahi. Kalau orang kampus barangkali bahasa kerennya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya sering mengatakan niteni nirokke nambahi. Kalau saya dengan Gus Ulin punya jualan yang sama, kok Gus Ulin laku, saya enggak. Bukan kok kemudian saya suudon kepada Gus Ulin. Maksudnya Gus Ulin pakai penglarisan. Oh, Gus Ulin pasti cari dukun. Gus Ulin pakai suuk dan lain sebagainya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya harus belajar dari kesuksesan Gus Ulin. Maka kenapa saya kemudian sering mengatakan, ketika kamu lihat orang sukses, yang perlu kamu lihat bukan kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Disitulah kemudian saya sering mengatakan, kenapa keringat itu asin? Ya, keringat itu pasti asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Lihatlah prosesnya, jangan lihat hasilnya. Ketika ada orang lain sukses, kamu jangan lihat apa yang dia punya, tapi lihatlah bagaimana dia berproses untuk mencapai itu. Maka yang perlu kita salahkan tidak ada. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memotivasi bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti orang lain. Baik, menarik sekali, terima kasih. Tapi nggak ada keringat yang pedes ya, Gus ya, meskipun perjuangan. Nggak ada. Walau ya, yang pedes itu kalau keringat di rumah, karena donek-oneknya sama istri itu pedes keringatnya. Baik, Gus, tadi sudah sedikit disinggung tentang posisi istri dalam hal pekerjaan. Kebetulan ada jamaah yang bertanya, dulu masuk ke Tupperware, sempat tidak diizinkan oleh suami, padahal ternyata dalam situasi-situasi tertentu, pendapatan dari kerjanya di Tupperware sangat membantu ekonomi keluarga. Nah, kira-kira apakah dosa apa yang dia pilih untuk tetap bekerja? Pada faktanya, pada saat suami menganggur, justru beliau sangat membantu ekonomi keluarga. Jadi begini, saya pernah membahas ini di acara saya dulu di Trans 7. Bagaimana posisi suami dan istri. Ada satu hadis yang saya lupa
apa namanya matanya, isinya, tetapi saya masih ingat betul isinya itu apa, kontennya itu apa. Redaksionalnya saya lupa, tapi saya masih ingat substansinya itu apa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi bahwa Sayyidina Ali itu untuk urusan di luar rumah, sementara Siti Fatimah itu untuk urusan di dalam rumah. Nah, saat itu ada pertanyaan, lah bagaimana kami dengan para istri yang kemudian terlanjur bekerja? Jawabannya adalah tidak ada masalah, mafi muskilah, never mind. Nah, kalau bahasa kita yang paling gampang, no what, tidak ada masalah. Selama kemudian Anda sebagai istri tidak melupakan kodrat sebagai seorang istri. Artinya apa? Jangan sampai kemudian gara-gara Anda punya penghasilan yang lebih dibandingkan suami, Anda berani dengan suami. Jangan sampai gara-gara Anda bekerja di Tupperware, penghasilanmu lebih banyak daripada suamimu, kemudian kamu seolah-olah semena-mena yang ngatur rumah tangga adalah dirimu. Yang tidak boleh seperti itu. Selama Anda bekerja dan tetap tahu hak dan kewajiban sebagai seorang istri itu nggak ada masalah. Walaupun memang kewajiban membahagiakan itu adalah suami. Maka saya sering guyon Gusulin. Hei ibu-ibu, kalau ada suamimu tiap hari membuat kamu bersedih, membuat kamu menangis, ajaklah duduk suamimu. Dan katakan kepada suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nangis terus. Jangan-jangan ini rumah duka bukan rumah tangga. Tetapi kalau istri bekerja, sah-sah saja. Asalkan Anda tetap tahu hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai seorang istri, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Begitu Anda bekerja, jangan gara-gara penghasilanmu lebih besar daripada suamimu, kamu semena-mena dengan suamimu. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Nggak ada masalah lah. Jadi bekerja, sukses, tapi tetap solehah sebagai istri. Tetap solehah. Nah, itu yang susah. Ya. Ini yang susah. Nanti ini perlu macan datang, Gus, kalau betul seperti itu. Baik, Gus. Terima kasih, Gus. Ada pertanyaan kedua dari Bapak ini sepertinya ya, Pak Nerwan atau Ibu. Assalamualaikum, Gus Miftah. Saya ingin bertanya, apakah sukses itu termasuk hidayah atau ikhtiar? Karena ada orang yang sudah bekerja keras tapi belum mencapai sukses yang dia inginkan. Ada juga orang yang kita lihat sangat pandai tapi tidak tertarik untuk berbisnis. Padahal kalau dia berbisnis, dia bisa membuka lapangan kerja, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ini luar biasa ini. Apakah sukses itu termasuk hidayah atau ikhtiar? Saya sampaikan sukses itu buah dari ikhtiar, bukan buah dari hidayah. Karena banyak orang yang tidak dapat hidayah juga sukses loh Mas Ulin. Nah, Gus Ulin kan gitu. Banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah tapi dia sukses. Contohnya kayak Bill Gates, kan? Siapa yang orang terkaya di dunia sekarang itu, atau kemarin dia yang berangkat ke bulan, bukan ke bulan, ke luar angkasa, piknik yang harus membayar 3,5 M. Mau coba keluar angkasa beli tiketnya 3,5 M. Kesuksesan itu tidak berangkat dari hidayah, tapi buah dari ikhtiar. Buah dari ikhtiar. Maka barangkali begini, Pak Marwan Halib ini, kalau nggak saya, Nirwan Halib. Kalau Anda punya tujuan dan tujuanmu belum berhasil, yang perlu kamu lakukan adalah jangan kamu rubah tujuannya, tapi rubahlah caranya. Saya ulangi, ketika kamu punya tujuan, punya keinginan, tujuan dan keinginanmu belum berhasil, belum sukses, maka yang harus kamu rubah adalah caranya, bukan tujuannya. Sama halnya kemarin begini, pas rame-ramenya saya menolak keputusan presiden tentang legalisasi miras. Waktu itu saya bersuara dengan lantang dengan Ketua Umum PBNU, dengan Sekjen PBNU, dengan Ustadz Yusuf Mansur. Kita menolak legalisasi miras. Walaupun tujuan Pak Jokowi itu bagus untuk devisa negara. Maka waktu itu saya sampaikan, mohon maaf Presiden, tujuannya bagus, tapi caranya tidak bagus. Maka yang perlu dirubah bukan tujuannya, tetapi caranya. Caranya bagaimana? Tidak harus menjual miras, tidak harus melegalisasi miras. Kita ambil dengan cara-cara yang lain. Dan alhamdulillah Gus Ulin, usul kita ketika kita konferensi pers di PBNU, alhamdulillah diterima oleh Pak Presiden. Artinya apa? Tujuannya tetap, rubahlah caranya. Maka kalau Anda bertanya, apakah sukses itu termasuk hidayah atau ikhtiar? Sukses itu adalah buah dari ikhtiar. Subhanallah. Ya. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu semuanya, sukses adalah buah dari ikhtiar. Jadi kalau kita menanam dengan ikhtiar, insya Allah buahnya akan datang. Ya. Tapi yang menarik dari cerita Gus Miftah tadi adalah bagaimana peranan besar Gus Miftah. Ya, sekali lagi bukan hanya dengan mengajar, tapi juga mengawal bangsa kita. Ya. Jadi memang Gus Miftah itu dikenal sebagai bukan ketua dewan pengaruh, tapi ketua dewan pengaruh. Pengaruhnya kemana-mana. Oh, iya siap.
Satu penanya lagi, Gus. Monggo, monggo. Mbak Haromah dari Bu Haromah. Assalamualaikum Gus Miftah. Gimana cara menghilangkan rasa kecemasan dengan adanya COVID ini hingga pikiran kita timbul yang aneh-aneh semacam paranoid? Mbak Haroma tahu ya surat An-Nas itu. Tugas setan itu apa sih Mbak Haroma? Tugas setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tugas setan itu adalah yuwaswisu fi, nguwis-nguwis. Nguwis-nguwis itu membuat dada kita cemas, membuat dada kita ragu-ragu. Fi sudurin nas, dalam dada manusia. Jadi kecemasan itu kalau kita tanggapi secara berlebihan jelas itu adalah merupakan propaganda dari setan laknatullah alaih. Yang jenisnya dari apa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun, dari golongan jin dan manusia. Artinya apa? Kecemasan itu saya sering mengatakan begini, sebelum saya lanjutkan Gus. Coba Bapak Ibu dijawab. Saya punya satu case ini. Satu case. Coba Bapak Ibu, saya butuh Anda menjawab dari apa yang saya sampaikan ini. Bayangkan ketika Anda berada di sebuah sungai. Di tengah-tengah sungai Anda naik perahu. Perahunya bocor. Kemudian di sekitar perahu itu banyak buaya yang mendekati perahu Anda. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Saya ulangi, bayangkan Anda berada di atas perahu di tengah sungai. Perahunya bocor, ada banyak buaya di sekeliling perahu Anda. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya Gus Ulin sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berhenti membayangkan. Betul sekali. Betul sekali. Kenapa? Karena saya tadi mengatakan bayangkan. Nah, kita hari ini seringkali khawatir, cemas. Kenapa? Karena bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Maka saya punya quote, saya agak lupa itu. Quote saya tentang kecemasan itu apa? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Saya ulangi. Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Lah, berkaitan dengan COVID sama. Kita nggak boleh takut secara berlebihan atau paranoid, tetapi kita juga tidak boleh menyepelekan. Yang bisa kita lakukan adalah waspada. Ya, saya ulangi. Kita tidak boleh menyepelekan, tapi juga tidak boleh takut secara berlebihan. Karena itu adalah merupakan ilusi buruk tentang masa depan. Ya kan? Yang perlu kita lakukan apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi. Karena saya sering mengatakan, tidak mungkin Allah memberikan masalah kecuali jauh hari Allah sudah mempersiapkan solusinya. Maka wasta'inu bisobri wassalah. Ketika Allah memberikan masalah kepadamu yang berat, Allah tidak menuntutmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Saya sering mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Jadi nggak usah terlalu was-was, Mbak. Caranya bagaimana? Berhenti membayangkan. Itulah kira-kira. Luar biasa. Itu Gus. Sebelum kita berdoa, saya sering membacakan refleksi saya ini untuk kawan-kawan semuanya. Ketika mengakhiri sebuah majelis, akan saya bacakan sebelum kita berdoa. Sahabat-sahabat saya Tupperware. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Kita harus sadar dan faham, tidak semua orang punya gaji, tetapi semua orang pasti punya rezeki. Yang menjadi persoalan adalah, kita lebih percaya kepada gaji dibandingkan dengan rezeki itu sendiri. Beda antara gaji dengan rezeki. Gaji itu ada slipnya, sementara rezeki tidak ada slipnya. Gaji dari bos, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaji itu dijemput dengan kerja, sementara rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga datangnya, sementara rezeki seringnya tidak terduga.
Gaji itu hanya uang, rezeki itu bukan hanya uang. Gaji bisa tertukar, tapi ingat, rezeki tidak bisa tertukar. Pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian bagi para pengangguran. Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu punya. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Maka mudah-mudahan saya doakan kawan-kawan saya di Tupperware bisa istiqomah. Kalau istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Hidup ini pasti banyak cobaan. Kenapa? Cobaan itu banyak. Ya, cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Nah, kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti dengan wijen berarti onde-onde. Onde-onde. Ini antara begitu Gus Ulun, matur nuwun. Matur nuwun sangat Gus, ini antara ketawa sama mau merinding disco. Terima kasih sekali Gus Miftah atas hikmahnya yang sangat luar biasa. Yakin Allah telah menyiapkan solusi dari semua masalah yang ada di hadapan kita. Gus Miftah terakhir mohon barokah doanya untuk Al-Hadinah wa ala kulli niyatin sholihah wa li qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ila hadun fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadati almarhum Haji Agung Bangun Pribadi bin Karso Pawiro. Almarhumah Dr. Yurika Maryanti SPA. Almarhumah Elva Yulvia binti Abdul Mu'as. Almarhum Zakaria bin Sumaria. Almarhum Haji Yunus MS, almarhum Didik Wasono, almarhum Dadang Indrian. Allah maghfirlahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Almarhum Pandu Suami, almarhumah Faridah, almarhumah Syati, almarhum Taryudin, almarhum Sukemi bin Marci, almarhumah Laksmi binti Ragin, almarhum Bapak Joyo Suharjo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdu yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridho walakal hamdu ba'da ridho walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun, maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini ya Allah mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan virus corona COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir Gus Ulun, mumpung saya masih ingat ijazah dari Mbah Jat Al-Maghfurlah yang kemarin baru saja meninggal, Mbah Jat Nganjuk. Ini barangkali kalau diperkenankan saya sampaikan karena saya mendapat wasiat untuk bisa menyebarkan kepada semuanya. Ibu-ibu Tupperware setelah pas sholat diijazahkan kepada kita untuk membaca Salamun qaulam mir rabbir rahim, dibaca 8 kali.
Yuk begini. Salamun qala mir rabbir rahim, 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 salamun qala mir rabbir rahim. Kemudian ditiupkan ke epek-epek, ke telapak kita, ditiupkan 3 kali. Ditiup 3 kali ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke wajah kita. Beliau menjadikan ini sebagai masker ghaib. Artinya apa? Selain masker zahir yang kita pakai, itu ditambah dengan masker batin, masker ghaib, dengan tadi amalan yang kita baca. Saya ulangi, salamun qala mir rabbir rahim dibaca 8 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangan kita, kemudian diusapkan ke wajah kita. Lakukan setiap habis sholat 5 waktu. Insya Allah, Allah akan menjauhkan wajah kita, akan menjauhkan diri kita dari semua penyakit, semua virus termasuk COVID-19. Begitu Gus Ulun, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.